Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Pratama, bisa dipanggil Raffi. Saya dari kelas 11 IPA 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang APBD, yaitu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, apa sih pengertian dari APBD? Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau PK. Nah, ini berlaku untuk daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Tingkat 1 adalah provinsi dan tingkat 2 adalah kabupaten dan kota. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari APBD ini? Pasti ada dong fungsi di balik APBD ini diciptakan. Ada 6 fungsi yang akan timbul dari APBD ini. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Nah, pihak yang berwenang diberikan kesempatan untuk mengolah dan mengelola APBD ini. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. Nah, dengan adanya APBD, dengan adanya APBD akan terjalannya fungsi perencanaan yang akan merencanakan apa saja pendapatan dan belanja daerah yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Nah, uang APBD ini kan adalah uang rakyat. Nah, jadi selama tahun anggaran ada juga fungsi pengawasan di dalamnya agar pembelanjaan yang dilakukan terkontrol dan juga dilakukan secara hemat dan cermat. Nah, untuk yang keempat, fungsi alokasi. APBD ini akan dibagi dan juga akan dialokasikan kepada beberapa sektor, seperti sektor pendidikan, sektor pembangunan, dan sektor kesehatan, dan lain-lain yang akan ditentukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Yang kelima adalah fungsi distribusi. Karena uang ini adalah uang rakyat, pastinya APBD akan dikembalikan ke rakyat dengan artian APBD akan menjadi penunjang fasilitas rakyat di sekitar dan di masyarakat. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah dengan adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah ini dapat diharapkan dapat menstabilkan dan juga menyelaraskan ekonomi di sekitar masyarakat yang mungkin pada tahun sebelumnya masih timpang dan sebagainya. Nah, apa sih? Tadi kita udah bahas fungsi dan juga udah pengertian. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan. Apa sih tujuan dari APBD ini? Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Nah, sama dengan APBN yang juga membantu dalam tujuan fiskal, tapi APBD ini lingkupnya lebih kecil, yaitu dalam daerah, yang dimana nah kita sudah belajar juga kan kemarin, kalau kebijakan fiskal akan membantu sistem perekonomian kita di Indonesia. Nah, APBD lah salah satu penunjangnya. Yang kedua adalah meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Nah, ketika sudah ada anggaran, semuanya ada teratur. Misalkan pada sektor pendidikan, untuk tahun ini akan menghabiskan sekian miliar rupiah untuk ini. Nah, akan teratur dan juga akan terencana apa saja sih dalam satu tahun anggaran yang akan dilakukan oleh dinas-dinas tertentu dan juga apa saja sih yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Untuk yang poin selanjutnya, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Nah, ketika kita sudah dianggarkan, ketika sudah direncanakan, penyediaan barang dan jasa juga akan pasti dong akan lebih lancar dan juga lebih efisien. Contohnya aja, logikanya aja ya, ketika udah di list nih apa aja kebutuhan kita selama satu tahun, pasti kita bakal tahu, oh ini bulan Januari kita bakal beli ini, bulan Februari kita bakal beli ini. Nah, itulah yang disebut menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Nah, untuk poin yang terakhir, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Nah, sama nih dengan APBN kemarin, sudah saya jelaskan juga. Mungkin kita punya banyak daftar list. Kalau kita check out Shopee ya, kita pasti punya banyak yang ingin di check out, tapi pasti dong kita mengukur kembali ke diri kita masing-masing. Yang mana sih yang paling perlu dibeli duluan, yang mana sih yang harus kita dulukan belinya, yang mana yang bisa ditunda.
Nah, itulah tujuan dengan adanya APBD. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya setelah kita membahas tujuan adalah kita membahas komponen APBD. Komponen APBD ini gampang sih, pasti teman-teman juga udah pernah dengar, udah pernah baca-baca juga. Itu ada dua, yang pertama ada pendapatan dan juga ada belanja. Nah, kita bahas dari pendapatan. Pendapatan daerah itu ada dua juga, terbagi lagi atas dua, yaitu adalah pendapatan asli daerah dan juga dana perimbangan. Apa sih pendapatan asli daerah? Pendapatan asli daerah itu ada beberapa juga loh, ada pendapatan dari pajak dan juga pendapatan non pajak. Apa sih yang pendapatan pajak? Seperti PBB, pajak rumah makan, pajak pertambahan harga, dan pajak PPN dan sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam pajak pendapatan asli daerah. Nah, yang pendapatan asli daerah yang berupa pajak. Nah, yang bukan pajak apa sih? Itu adalah retribusi. Apa sih contohnya retribusi? Teman-teman pasti pernah parkir kan? Nah, parkir itu nanti dana yang kita berikan 2.000 setiap kali parkir itu akan disalurkan melalui lembaga terkait atau dinas terkait untuk diambil retribusinya dan juga itu akan menjadi pendapatan asli daerah. Nah, selanjutnya ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini adalah seperti DAK khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga bagi hasil dari pajak pemerintah pusat yang merupakan bagian dari APBN. Nah, selanjutnya ada belanja. Belanja juga terbagi dua, ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nah, untuk belanja langsung mungkin kita tahu seperti membeli barang, menyewa jasa, dan sebagainya. Untuk belanja tidak langsung kita adalah seperti belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja apa ya, belanja yang tidak langsung lagi, seperti membayar gaji PNS itu juga merupakan golongan belanja tidak langsung. Nah, kita masuk yang terakhir yaitu adalah pengaruh APBD. Apa sih kira-kira pengaruh APBD terhadap kita? Apakah ngaruh apa enggak? Nah, ternyata APBD ini ngaruh loh teman-teman semua untuk kehidupan kita. Yang pertama, mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kenapa sih bisa mempengaruhi perekonomian? Nah, contohnya aja pada suatu daerah yang awalnya antara kota A dengan kota B-nya yang terputus. Nah, dengan adanya APBD itu bisa membuat satu jembatan yang lebih mempermudah masyarakat untuk berinteraksi. Nah, ketika jembatan ini terhubung, daerah yang terhubung akan terjadi interaksi keruangan. Nah, bisa menimbulkan hubungan timbal balik. Nah, contohnya daerah yang pertama itu surplus ikan dan minus sayuran, dan daerah kedua begitu sebaliknya, surplus sayuran dan minus ikan, akan terjadinya interaksi keruangan. Nah, untuk yang kedua adalah mereduksi tingkat kemiskinan. Nah, berhubungan dengan yang pertama tadi, dengan adanya mobilisasi penduduk penduduk atau rakyat bisa mencari lapangan kerja baru, membuka kegiatan ekonomi baru, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengurangi masalah pengangguran. Kenapa bisa? Karena di dalam APBD juga ada bantuan-bantuan untuk meningkatkan skill-skill masyarakat dan diharapkan dapat menjadi pengurai masalah pengangguran. Nah, untuk yang terakhir, mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kenapa sih bisa mengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi? Ketika masyarakatnya mobilisasinya lebih bagus, nah pasti pertumbuhan dari ekonomi juga akan meningkat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah dan yang mohon maaf. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui grup Telegram. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.